Karen pantas 15 tahun itu untuk pelaku dengan hilangnya nyawa Desi? Saya pikir bahwa 15 tahun itu tidak akan bisa membaca kematian seorang Desi gitu. Karena kita tahu bahwa khusus kami di pembangunan komunitas, kita tahu bahwa Desi itu dia seorang pejuang gitu. Pejuang bukan cuma hanya buat diri dia, tetapi pejuang untuk keluarganya dia. Dia merantau dari TTS, dia datang ke Kupang untuk bukan hanya menghidupi perutnya dia seorang, tetapi dia juga menjadi tulang punggung keluarga yang ada di kampung gitu. 15 tahun tidak cukup hanya untuk bertanggung jawab atas nyawa seorang teman kami. Selamat siang Tribuners. Keadilan adalah kebenaran dalam pernyataan dan tindakan. Keadilan itu bukan hanya perlu dijalankan, tetapi juga dinyatakan dan nampak dijalankan. Dan kewajiban utama dari masyarakat adalah menegakkan keadilan. Hari ini Tribuner dalam podcast poskupang.com, Tribun Network Poskupang, kita akan membahas soal keadilan bagi transpuan Desi Aurelia Tafuli atau Octavianus Tafuli yang beberapa waktu lalu meninggal akibat penganiayaan oleh sejumlah oknum di Kupang ya Tribuners. Sejauh manakah komitmen keadilan bagi transpuan Desi Tafuli itu ditegakkan di bumi Floromora ini? Hari ini tanggal 10 Januari 2024 Tribuners, hadir bersama kita di podcast poskupang.com ada Ketua LBH APIK Nusa Tenggara Timur, Kakak Ansi Damaris Srihidara. Selamat siang Kakak Ansi. Siang Tribuners. Baik, yang kedua kita juga ada Ketua Divisi Transpuan dari IMOF Nusa Tenggara Timur, ada Kakak Samantha Karen. Selamat siang Kak Samantha. Selamat siang. Apakah Samantha atau Kakak Karen? Karen aja. Kakak Karen ya, bisa menyapa Tribuners Kak Karen. Selamat siang Tribuners. Ya. Dan kita juga kedatangan dari Kapolresta Kota Kupang yang dalam hal ini diwakili oleh Kasat Serse Polresta Kupang Kota, Kakak AKP Yohanes Suhardi. Selamat siang Kakak Yohanes. Selamat siang Tribuners. Apa kabar semua, baik ya? Baik. Tribuners, sebelumnya kita mengucapkan belasungkawa terhadap keluarga dari transpuan Desi ya. Kami menyatakan turut belasungkawa. Kita duluan ke Pak Kasat nih. Pak Kasat, sejauh ini proses dari penyidikan atau yang telah dilakukan oleh penyidik Polresta Kota Kupang terhadap kasus transpuan Desi ini sejauh mana perkembangannya? Oke, terima kasih kesempatan diberikan. Yang kamu menjelaskan, mungkin saya akan jelaskan sedikit kronologis kejadian ini. Ya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 23 Desember dini hari sekitar jam 4. Kronologinya itu tempat kejadiannya itu di cabang SMA 7 Tofa. Pada saat itu sekitar pagi hari, dini hari, korban bersama ojek sampai di situ di TKP, dan para pelaku ini dengan saksi, karena pada waktu kan lagi mau nakal, mereka nongkrong sambil jualan petasan. Oh, mereka sementara juga jualan petasan. Kan di situ ada tempat jualan. Nongkrong, tibalah korban dengan naik ojek, ribut. Jaraknya antara mereka dengan korban ini sekitar 7 meter. Karena ada keributan antara ojek dengan korban ini, dihampirilah oleh salah satu tersangka. Yang tersangka dan menanyakan ada ribut apa. Dia berpikir bahwa yang muncul ini perempuan. Mereka berempati kenapa ribut dengan perempuan. Malah dia ke tukang ojek. Akhirnya tukang ojek menerangkan bahwa ribut karena korban ini membayar dia hanya dengan uang 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Akhirnya ditanyakan ke korban menjawab. Dari situlah dia tahu bahwa yang bersangkutan ini bukan perempuan. Akhirnya ribut, pukulah oleh pelaku ini.
oleh pelaku CK ini menganiaya korban. Datanglah lagi satu ini inisial B, anak 2 orang datang melakukan aniaya. Terus pelaku yang dewasa yang terakhir dia mengambil sebuah bambu melakukan aniaya korban. Perkenalannya pas di bagian belakang sehingga korban jatuh, bersimbah darah. Mereka lari ke arah Tova, berusaha untuk menghilangkan jejak. Akhirnya korban ditolong, dibawa ke rumah sakit Leona. Terus kami mendapat laporan, melakukan pengejaran kepada para pelaku, sehingga pada waktu itu kami mengamankan langsung 3 pelaku. Pagi itu memang? Pagi siang. Siangnya mengamankan pelaku, melakukan pemeriksaan secara intensif, sehingga kami melakukan koordinasi dengan keluarga korban untuk melakukan otopsi terhadap korban. Kami otopsi di rumah sakit Bayangkara. Habis itu kami setelah kami sudah lakukan investigasi otopsi, kami serahkan ke korban. Sehingga melakukan penyidikan, mengamankan 3 orang ini. Salah satunya 2 orang di bawah umur, yang 1 dewasa. Dan beberapa hari kemudian kami melakukan pengejaran 3 hari atau 4 hari. Pelaku utama yang melakukan dengan bambu kami tangkap di Keva. Sampai sekarang melakukan proses. Untuk anak ini karena pada waktu itu mungkin pada situasi Natal, karena untuk anak kita gunakan sistem peradilan anak. Sistem peradilan anak. Kita tanya itu dulu Pak Ya. Kasat, kembali ke yang tadi Ya. pengeroyokan. Saat terjadi pengeroyokan itu ojeknya di mana Pak? Pada waktu itu ojek sementara lakukan penganiayaan terhadap korban, ojeknya menghilang lari, dan kami sudah interogasi saksi yang mereka tidak tahu siapa, plat motornya juga mereka tidak kenal. Artinya ojek masih bisa dibilang, kita bilang buron? Masih dalam proses pencarian. Karena Kita bisa katakan buron karena kita juga tidak tahu keterlibatannya sejauh apa. Ya, kan pada waktu kami hasil pemeriksaan kami, Ya. yang bersangkutan hanya ribu saja. Ribu saja. Tapi apakah penting dia juga bisa dihadirkan juga dengan saksi sehingga bisa mensinkronkan antara dua? Karena sementara kami melakukan interogasi terhadap saksi-saksi, kami juga sudah pemeriksaan secara unit sistem, tapi salah satu dari mereka tidak mengetahui ciri-ciri saksi ini, yang ojek ini. Motornya juga mereka tidak kenal. Pada waktu di lokasi juga tidak ada CCTV, sehingga kami kendalanya itu memang kami masih berusaha untuk melakukan supaya bisa terang dia awalnya itu dari mana. Kan para pelaku ini kan hanya mengenal di TKP. Kalau tahu awal dari korban ini kan dia datang dari arah sana, kasih turun di situ ada terima. Pak Kasat, barang bukti yang diamankan? Untuk sementara kami ada amankan barang bukti itu bekas, karena barang bukti itu mereka sudah bakar. Bambu itu. Yang bakar siapa, para pelaku? Ini untuk menghilangkan. Nah, hanya kami ada amankan bekas bakaran. Seperti apa bekas Ada bakaran? catok, tas. Ini kan korban ini kan dia punya alat hias seperti cat atau apa, itu mereka bakar. Handphonenya sekarang dibakar juga ya. Ada bekasnya tapi tidak dibakar. Handphonenya. Sekarang proses perkembangan penyidikan sampai di mana? Untuk anak kita split berkas, anak tersendiri. Kami sudah lakukan berkas kami sudah kirim diterima. Sudah tahap 1. Ya, yang anak atau yang dewasa? Yang anak. Yang anak ya, dewasa belum. Dewasa. Besok atau sudah kesana ya. Pak Kasat, saya dengar bahwa anaknya sudah dikeluarkan juga nih karena masa penahanannya habis. Itu bagaimana bisa seperti itu? Apakah polisi tidak lalai karena sebelum masa penahanan habis, kenapa tidak diperpanjang dan sebagainya? Mungkin bisa kasih pencerahan kita nih, apakah memang tidak bisa diperpanjang ketika anak? Sesuai dengan aturan yang ada Undang-Undang Perlindungan, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang 11 tahun 2012 itu
kami berhak untuk melakukan penahanan anak itu diatur yaitu pada anak yang berumur di atas 14 tahun. 14 tahun kalau di bawah pelaku itu 14 tahun, tapi kami punya waktu hanya 7 hari. 7 hari dan diperpanjang oleh kejaksaan 8 hari sehingga hanya 15 hari. Kalau penahanan habis itu bisa dikeluarkan dari rumah. Bukan dalam konteks bahwa prosesnya. Ya. Mereka kooperatif tidak? Ada terus kooperatif. Artinya tidak ada kendala mereka berbelit-belit. Untuk kendala tidak. Tidak ada mereka. Tidak cukupkah 15 hari dengan mereka kooperatif itu kemudian polisi kemudian cepat merampungkan berkasnya sehingga bisa cepat tahap 1 karena mengingat mereka kooperatif 15 hari? Itu mungkin masalah karena pada waktu itu kami bukan membela itu kan tanggal 23 kan masa Natal. Ya. Kejaksaan juga ada libur. Karena waktu pemeriksaan anak harus didampingi oleh bapak dari Peksos, ada kendala itu juga. Tapi untuk sementara sudah selesai prosesnya, berkas sudah kirim, nanti kami masih penasihat kejaksaan benar tunjuk apa. Kami untuk anak kami wajib lapor setiap hari. Wajib lapor ya sekarang. Berarti alasannya karena Natal, jaksa libur dan kondisi libur sehingga perpanjangan ini tidak bisa dilakukan, begitu? Kan perpanjangan maksudnya dia punya pekerjaan itu kan kita harus karena anak kita harus pemeriksaan tidak bisa kami sendiri pemeriksaan didampingi oleh Peksos dan sebagainya. Artinya kendala-kendala menghadirkan mereka itu ya. Itu juga dengan dia punya untuk menentukan bahwa ini anak itu apa, pasti kami harus minta aktanya harus sesuaikan dengan akte sosialnya. Dari disiplin itu harus melakukan penelitian untuk mengeluarkan suatu surat keterangan yang mengatakan bahwa betul dia ini anak. Supaya kita tidak salah untuk melakukan. Pak Kasat, pasal penerapannya? Kami terapkan pasal 170. Ancaman hukumannya 15 tahun. 15 tahun. Untuk anak juga itu ya? Untuk anak juga. 170 saja? Ya 170. Ada yang lain untuk pembunuhan dan sebagainya? Tidak ada? Tidak, itu hanya 170? Kita pakai 170 kekerasan secara bersama-sama. Kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan kematian? Yang menyebabkan. Oke. Baik, saya tinggal ke Kakak Ansi. Kakak Ansi, dengan penerapan 170 bagaimana Kakak Ansi sebagai pendampingnya dari pihak korbannya, bagaimana ini? Ya, baik. Jadi untuk diketahui masyarakat, memang Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK, kami memang concern memberikan pembelaan kepada teman-teman kelompok minoritas itu sesuai dengan visi dan misi lembaga kami, dan karena itu kami juga hari ini terlibat sebagai pendamping ya atau kuasa hukum dari teman saudara kita almarhum Desi. Karena itu kami melihat apa yang baru saja dipaparkan oleh Pak Kasat, khususnya dalam konteks pertama ya, melihat kasus ini yang pelakunya kita bisa lihat itu ada 2 unsur ya, yang anak-anak dan dewasa. Saya ingin menekankan bahwa kalau untuk anak memang harus dipastikan anak-anak harus didampingi oleh bapak, karena kalau tidak maka dia akan bebas demi hukum pelakunya. Gitu. Soal apa yang disampaikan Pak Kasat tadi, mekanismenya itu saya sih berpikir memberikan apresiasi kepada teman-teman di Polresta, seraya meminta agar mungkin lebih dimaksimalkan lagi gitu. Karena saya tahu celah-celah itu juga tidak saja terjadi di kasus-kasus seperti ini, di banyak kasus juga gitu. Kalau memang berproses dengan anak, memang kita tahu butuh waktu lebih, tetapi saya kira ini teman-teman sangat profesional, artinya itu sudah bisa dicegah gitu. Bisa berproses lebih baik, walaupun tadi ada kendala Nataru, ada perayaan Nataru, sehingga dari teman-teman kejaksaan sepertinya belum bisa merespon itu dengan baik, sehingga mereka juga harus keluar, dan kalaupun keluar saya kira ada mekanismenya juga sehingga mereka benar-benar bisa mempertanggungjawabkan dalam keadaan yang aman gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pasal, saya memang ini dalam konteks kita nanti lihat apa petunjuk jaksa, tapi bagi saya tidak cukup dengan 170. Harusnya? Iya. Harusnya ditambah dengan contohnya dengan 338. 338 ya, pembunuhan ya. Iya. Apa pertimbangannya? Ya fakta saya kira ada, dan mens rea-nya juga jelas. Tadi sudah disebutkan ada menggunakan alat ya, yaitu memukul di bagian yang
vital ya di bagian belakang untuk kemudian dia menggunakan alat kemudian menyebabkan mati seperti itu. Dan belum lagi saya kira ya kita lihat saja nanti petunjuk seperti apa. Kan tadi juga disampaikan ada upaya menghilangkan barang bukti, merusak dan menghilangkan. Saya kira itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian juga dalam case ini juga saya kira sebagai pendamping kami juga tidak saja berterima kasih karena gerak cepat dari teman-teman Polresta, tetapi juga ada kendala yang lain. Bagaimana teman-teman juga saya sangat berharap lebih memaksimalkan lagi melihat konteks kemarin sampai Desi meninggal itu, apakah semua langkah-langkah ketika menemukan Desi di jalan dan dibawa ke rumah sakit, apakah mekanisme itu dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Misalnya kalau di rumah sakit kan ya Bapak juga tahu ya bagaimana hak-hak dari pasien itu seperti apa diperlakukan ketika kita sudah mengetahui bahwa dia adalah seorang korban dari sebuah tindak pidana. Jadi saya kira kita semua sebagai masyarakat, tidak saja teman-teman APH tetapi pihak-pihak rumah sakit dan lain-lain juga sebenarnya dalam konteks seperti ini juga perlu diedukasi bagaimana konteks penanganan dan secara berjejaring bersama itu seperti apa yang tepat sehingga langkah-langkah kita itu benar-benar menolong korban. Jadi dan harus maksimal seperti itu. Baik, kembali ke Pak Kasat, tadi kan ada pertimbangan itu 3380, mungkin ada pertimbangan dari Pak Kasat Yohanes kenapa tidak menggunakan pasal 338? Ada pertimbangan. Tapi habisnya pada waktu itu kami menerapkan pasal 170 dari konteks kasusnya dari aturan TKP 170 secara bersama-sama dan juga untuk pasal itu tidak menutup kemungkinan bisa nanti kami koordinasi dengan jaksa untuk melakukan pasal ini berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan itu juga nanti jadi pertimbangan seperti juga menghilangkan barang bukti menjadi pertimbangan bahwa ada unsur menghilangkan barang bukti yang jadi pertimbangan untuk pertimbangan kami akan tampilkan itu sebagai pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan. Apakah ada juga informasi saya clearkan mereka juga sempat katanya pelaku ke orang pintar ya, itu betul. benar? Kami juga ada saksi betul. Saksi pelaku. Saksi yang pada waktu itu bukan saksi pelaku, saksi. Saksi yang lain ya. Dan pelaku mengakui itu? Ya betul. Mengakui juga ya, berarti mereka sempat ke sana. Tadi Kakak Anci kan bilang dari proses juga akan dilihat bagaimana penanganan terhadap korban ketika di TKP dan di mana ya sampai di rumah sakit. Kita ke Kakak Samantha Karen ya, Kak Samantha yang juga dihubungi oleh polisi ya. Iya benar. Bukan yang pertama mungkin ya. Iya, saya pertama. Kak Samantha bisa ceritakan kepada Tribuners bagaimana itu prosesnya? Jadi kurang lebih jam 9:45 saya ditelepon oleh salah seorang polisi. Nama beliau Ibu Nita saat itu. Beliau telepon saya untuk menginformasikan bahwa ada salah satu teman saya disinyalir itu adalah bagian dari komunitas gitu, karena beliau tidak mempunyai identitas apapun tetapi disinyalir itu bagian dari komunitas. Jadi ada salah satu polisi yang menelpon saya dan menginformasikan ini kepada saya ketika itu jam 9:45 saya masih ingat jamnya. Dan ketika itu saya masih bertanya lagi bahwa siapa gitu untuk mengkonfirmasikan kembali gitu bahwasanya itu betul atau tidak gitu. Jadi akhirnya beliau kirim satu link di Facebook namanya. Jadinya waktu itu dikirim saya langsung bilang, oh iya ini teman saya Desi. Saya bilang begitu, ini teman saya Desi. Bagaimana bisa kakak tahu bahwa itu adalah Desi? Saya lihat dari baju yang dia pakai dan celana yang dia pakai gitu. Saya kenal dengan betul, saya bilang gitu. Jadi langsung dia bilang bahwa beliau lagi ada di rumah sakit Leona dalam keadaan kritis. Kalau bisa kakak menghubungi keluarganya atau mungkin teman-teman komunitas bisa langsung pergi ke sana. Jadi saya menyelesaikan sarapan pagi saya waktu itu dan saya langsung bergegas mengkonfirmasikan juga kepada teman-teman, menginformasikan kepada teman-teman komunitas lewat WA group waktu itu. Jadi saya masih bersiap jam hampir setengah jam 11 lewat sekian menit gitu. Sampai setengah 12 itu saya sampai di rumah sakit. Saya orang pertama yang sampai di rumah sakit. Ada orang lain dari komunitas? Setelah beberapa saat baru teman-teman saya hadir. Kira yang sampai pertama? Iya, saya orang pertama. Gimana kondisi itu? Ya Desi dalam keadaan kritis. Jadi waktu saya sampai
di IGD itu dokter langsung bertanya kepada saya gitu, kakak apanya, itu saya temannya si korban gitu. Jadi dokter langsung bilang pasien ini dalam keadaan kritis, kemungkinan dia pendarahan di otak, jadi kalau bisa segera dilakukan tindakan. Saya langsung bilang, dok saya tidak bisa mengambil keputusan apapun karena itu bukan kapasitas saya gitu. Sambil saya juga menunggu teman-teman saya yang lain gitu. Posisi saya bukan keluarga, saya adalah teman dan saya sendiri saat itu. Saya tidak berani mengambil keputusan apapun. Setelah beberapa saat teman-teman saya yang lainnya juga pada hadir. Itu pun yang datang itu adik-adik di bawah umur saya lagi. Mereka pun juga tidak berani mengambil keputusan. Jadi terserah kakak baiknya gimana gitu. Saya nggak bisa ambil keputusan apapun. Saya disuruh ke loket untuk dilakukan registrasi gitu. Tapi karena memang saya juga orang yang awam, saya tidak mengerti apapun, tidak mengerti mekanisme apapun. Tapi waktu di loket itu disuruh menandatangani berkas mungkin saat itu. Saya bilang saya nggak berani menandatangani apapun gitu. Akhirnya saya dikembalikan lagi ke GD. Karena memang saya sudah buntu, saya coba menelpon Ketua Ibu, Pak Ido saat itu, karena beliau masih ada pertemuan di tempat lain. Saya bilang tolong cepat ke sini gitu. Ini dalam keadaan darurat gitu. Jadi akhirnya beliau kurang lebih hampir jam 12 itu beliau udah sampai. Jadi akhirnya diambil keputusan, Pak Ido ambil keputusan untuk kita daftar aja gitu. Kita daftar aja karena memang prosedurnya harus didaftarkan, namanya ini pasien jadi harus didaftarkan. Jadi sudah akhirnya Pak Ido yang ambil keputusan, Pak Ido yang mendaftarkan beliau karena ini adalah korban yang tidak di-cover oleh BPJS. Saat itu kami pun teman-teman komunitas juga mengalami kebingungan, kami tidak, karena dalam keadaan urgent kami datang untuk melihat keadaannya Desi, kami tidak bawa uang sama sekali. Itu yang harus saya jujur di sini. Jadi ini sudah kita patung-patungan lah, siapa punya berapa gitu saat itu. Jadi sudah untuk bayar registrasi pasien Berapa dibayar registrasi? kurang lebih 400 sekian ribu, hampir 500 Jadi ribu. belum ditindakan langsung harus dibayar dulu. Mereka sudah melakukan tindakan awal gitu. Ya, Karen, ketika datang pertama kondisi Desi bagaimana saat itu? Desi Sudah ada peralatan? Iya, jadi dipakein oksigen, ada infus. Oksigen ada? Iya, oksigen, infus. Tapi yang saya lihat bahwa kondisi pasien seperti yang dikatakan oleh dokter tuh dia tidak sadarkan diri dari datang sampai saat saya datang itu juga melihat dia tuh dia tidak sadarkan diri gitu. Terus darahnya masih keluar dari hidung, dari mulut sudah keluar. Kemudian setelah melakukan registrasi dan pembayaran, tapi nyawa Desi tidak tertolong ya? Iya, nyawanya tidak tertolong. Jadi pasien atas nama Desi dinyatakan meninggal pukul 1:22 atau 20. Kita kembali ke Pak Kasat, ini menarik soal daftar pasien. Nah, kita juga mungkin bisa Tribuners juga jadi supaya bisa tahu nih Pak Kasat, ketika polisi mendapatkan laporan atau menemukan suatu tindak kejahatan di lapangan begitu ya, ketika menemukan korban dan sebagainya, ketika dibawa ke rumah sakit sebenarnya prosedur apa yang harus dilakukan pihak polisi? Apakah dia mendaftar atau meletakkan begitu saja? Adakah koordinasi dengan dokter atau perawat saat itu supaya tindak lanjut, atau seperti apa nih Pak Kasat, supaya untuk kedepannya masyarakat bisa tahu? Kalau untuk kami, seperti kalau ada laporan seperti aniaya atau KDRT, kami melakukan surat mengantar ke rumah sakit untuk melakukan visum, mengantar ke rumah sakit. Kalau yang bersangkutan untuk melakukan penanganan lebih lanjut, silakan ditangani, nanti baru kami hubungi keluarga. Artinya silakan ditangani. Maksudnya apakah ada dulu ketika dibawa, misalnya ini teknis nih, saya lihat nih, korban misalnya yang terjadi pada Desi ya, ketika dibawa, bagaimana seharusnya sikap polisi ketika sampai ke rumah sakit itu Pak Kasat? Dia koordinasi atau bagaimana? Dia daftar atau dia bagaimana? Kami melakukan koordinasi untuk melakukan penanganan, karena dalam proses kan nyamannya lebih ditolak itu. Ditangani dulu, perawatan dulu, baru kami akan melakukan cek identitas dan siapa. Jadi siapa, baru kita cari. Jadi yang penting itu penyelamatan atau penyelamatan ini. Korban dulu itu nyawanya ya, berarti tidak hanya digeletakkan begitu saja ya Pak Kasat, ya ada koordinasi sebelumnya ya, seperti itu. Kak Karen, melihat kasus
Desi ya seperti ini. Sebelumnya apakah pernah juga teman-teman komunitas juga mengalami hal-hal, saya rasa ini kasus pertama ya kalau kematiannya, tapi kalau bullying dan sebagainya bagaimana? Iya, kalau kita lihat bahwa memang ini sudah sering terjadi gitu, bahwasanya verbal abuse ataupun kekerasan secara fisik sudah sering sekali kami alami. Kekerasan secara fisik Benar ya. Dilakukan oleh oknum ya gitu, dilakukan oleh oknum. Kami pun juga melaporkan gitu, tetapi tidak di follow up gitu, akhirnya kasusnya hilang begitu saja. Pernah ada teman kami yang ditikam gitu, pernah ditikam, terus pernah dipukul pakai batu gitu. Tapi ya itu dia. Tapi sejauh ini kami pun juga merasa bahwa mungkin inilah bagian dari konsekuensi kami dengan keadaan kami hari ini gitu. Tapi sebenarnya itu juga tidak dibenarkan, karena sebenarnya kami juga bagian dari warga negara yang perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum gitu. Tetapi ya kembali lagi bahwa ini sering terjadi pada kami. Tapi sejauh ini pun juga kami dengan berbesar hati untuk udahlah gitu, life must go on. Ketemu bisa, tapi ketemu masih hidup dan ketemu tetap harus berjalan untuk kita gitu. Tapi ya ini adalah kasus pertama dan ini betul-betul sangat buat kami terpukul gitu dengan kasus yang menimpa saudara kami di sini. Pernah mengalami, tadi Karen bilang banyak teman-teman yang mengalami kekerasan dan sebagainya, dilaporkan tapi tidak ditindaklanjuti. Nah ini kita harus clearkan dulu, dilaporkan ini hanya sekedar pergi dan ngomong aja laporan atau ada laporan polisinya? Nah, ada laporan Ada laporan polisi. Ya. Pak Kasat bagaimana nih terkait hal ini? Artinya memang mungkin Pak Kasat baru ya, tetapi artinya ini komitmen dari Polres ketika menindaklanjuti setiap laporan masyarakat siapapun keberadaannya. Ini harusnya bagaimana Pak Kasat? Paling pada prinsipnya rescue kalau penerapan hukum tidak memandang jenis kelamin. Penerapan hukum itu tidak melihat siapa orangnya, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, dia begini. Kami komitmen siapa saja kami akan terapkan hukum sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Tapi kalau faktanya masih ada yang seperti begini, bagaimana Pak Kasat? Mungkin nanti saya cross check, kalau memang ada laporannya terus nanti saya biar saya cross check. Bisa ya, walaupun laporan apa bisa ya? Yang penting cek, biar saya cek, saya akan proses. Baik, artinya itu ya Pak Karen, Kak Karen ya, sudah jadi baru ada pun laporan-laporan akan bisa nih langsung ditindaklanjuti walaupun laporannya sudah lama. Melihat ini Kak Ansi, hal-hal diskriminasi sampai pada bullying, sampai pada tindak kekerasan yang dialami oleh teman-teman minoritas ini, bagaimana? Iya, terima kasih Kak Femi, bahwa saya kira bukan di NTT saja atau Kota Kupang, perlakuan yang diskriminatif terhadap teman-teman kelompok rentan, terutama teman-teman minoritas gender atau teman-teman yang ada dalam posisi sangat rentan seperti ini, itu memang mereka seperti disampaikan Kak Karen ya, itu seperti sudah makan asam garam terhadap diskriminasi dari masyarakat, cara pandang mereka yang melihat teman-teman seperti warga kelas 2 dan mereka melihat ini seperti tidak wajar, tidak normal, itu berdampak sangat luas, menghasilkan rasa kebencian terhadap teman-teman ini ya, karena merasa seolah-olah ini tidak normal, ini tidak sesuai dengan ajaran agama, ini macam-macam. Itu dampaknya itu teman-teman akhirnya mengalami berbagai diskriminasi. Dan kita sendiri tahu bahwa kalau teman-teman yang melakukan banyak hal seperti Kak Desi misalnya, dia adalah seorang transpuan, dia juga bekerja, menghidupi keluarga, kemudian dalam konteks tadi saya dengar persis yang tadi Bapak Kasat sampaikan, ketika dia sebentar berbicara dan akhirnya masyarakat melihat, oh ini ternyata dia bukan seorang perempuan, dia seorang laki-laki, itu naik tensinya. Jadi seolah-olah, oh ini sesuatu yang tidak wajar, tidak betul. Lu bersembunyi di balik ini ya, jenis kelamin tertentu. Mereka belum paham bahwa ini memang sesuatu yang harus bisa diterima dan tidak boleh melakukan hal yang diskriminatif terhadap
status ataupun status gender mereka yang berbeda seperti itu, atau kita kenal dengan biasanya masyarakat tidak bisa membedakan antara jenis kelamin dengan orientasi seksual. Nah, memang Tuhan menciptakan laki dan perempuan, tetapi orientasi dari laki-laki dan perempuan ini beraneka ragam. Ada yang hetero, ada yang bi, ada yang trans, macam-macam itu belum terpapar gitu. Jadi mereka melihat ini seperti sesuatu yang aneh, dan itu memicu tindakan-tindakan yang diskriminatif. Yang dimaksud diskriminatif adalah melahirkan kekerasan terhadap oknum atau teman-teman transpuan di sini Kak Desi. Itu dipicu seperti itu, apalagi dalam keadaan yang kalau dibilang tadi mabuk dan lain-lain, itu dengan gampang dan mudah itu melecehkan teman-teman. Nah, saya kira kita juga merujuk bahwa kita ini negara hukum, dan kita juga ada sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, dilindungi oleh hukum. Nah, hukum kita sudah cukup banyak ya, ada undang-undang terkait hak asasi manusia, kemudian kita juga khususnya Kota Kupang ada diklaim sebagai kota kasih seperti itu, apalagi peristiwanya terjadi pas menjelang Natal. Saya kira ini refleksi besar buat warga Kota Kupang dan warga Nusa Tenggara Timur, betapa mudahnya kita melakukan kekerasan, melakukan diskriminasi, tidak saja soal rasis ya, tetapi juga dengan tidak menghargai orientasi dari teman-teman atau teman-teman yang kita sebut dengan minoritas gender ini menjadi bulan-bulanan. Jadi masih saja seperti itu cara berpikir masyarakat, karena itu memang perlu diedukasi. Dan saya kira dalam perjalanan teman-teman ini diskriminasi sebagai negara hukum itu juga teman-teman itu berlindung. Kita ada dengan undang-undang perlindungan terhadap warga negara, dalam hal ini undang hak asasi manusia, itu tidak memilah seperti yang disampaikan Pak Kasat. Dalam mendapatkan akses hukum, akses keadilan, itu jangan sampai perilaku kita sebagai masyarakat ataupun aparat penegak hukum kita diskriminatif gitu. Jadi masih memilah-milah gitu dalam perlakuan gitu. Apalagi perlu dicatat bahwa di sini pelaku ini ada pelaku anak dan dewasa, apalagi juga ada tokoh masyarakat ya, anak dari tokoh masyarakat yang terlibat. Karena itu saya kira diskriminatif terhadap teman-teman transpuan atau yang minoritas gender itu juga harus dipertimbangkan dengan baik. Dan itu bukan saja pasal yang harus dilihat kembali, yang tadi saya minta itu tolong dilihat kembali, tetapi juga bagaimana hak-hak dari teman-teman ini juga bisa dipenuhi sebagai warga negara seperti itu. Jadi kita memang sebagai lembaga yang konsen untuk membela, mengurus teman-teman ini tidak saja dalam proses pendampingan hukum, tapi kami juga mendorong ada perubahan hukum, perubahan kebijakan yang lebih adil gender. Jadi seperti itu. Jadi saya kira momen kematian dari almarhum Desi ini menjadi sebuah pembelajaran berharga ya bagi warga Kota Kupang yang menyebut kota sebagai kota kasih gitu. Jadi saya kira ini momentum untuk kita berbenah semua elemen, dan LBH APIK juga sementara mendorong agar Kota Kupang ini menjadi kota yang ramah dan peduli terhadap hak asasi manusia. Karena itu kami juga merasa perlu di sini bukan saja dalam konteks mendampingi teman-teman yang minoritas gender, tetapi juga ingin menyampaikan kepada seluruh warga Kota Kupang untuk lebih bersikap adil dan setara bagi semua elemen masyarakat gitu. Dan tentu kami juga mendukung semua upaya yang sementara dibangun oleh teman-teman dari Polresta. Saya sangat senang ada keterbukaan tadi bahwa memang apa yang sudah dibuat ini memang dalam proses ya, nanti mungkin ada upaya untuk mungkin melengkapi lagi pasal-pasal yang memang dia punya korelasi yang erat, dan memang itu harus seperti itu. Jadi proses saling membuka diri itu saya kira penting, dan teman-teman Resta dan kemudian juga kami pastikan sebagai pendamping kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Baik, Kang Anci, adil dan setara ya. Mas Kasat, tentang kasus transpuan ini juga baru pertama ya berarti ya Pak Kasat. Ini Pak Kasat ya. Pak Kasat, apakah berarti ini juga menjadi kasus prioritas di Polresta Kupang atau bagaimana ini? Karena semua kasus itu prioritas. Tapi dalam konteks bahwa karena ini adalah menyangkut nyawa seseorang, itu yang kami utamakan dulu. Apalagi
dari hasil penyelidikan kami, para tersangka ini menghilangkan barang bukti, ada menghilangkan rencana menghilangkan diri, kabur. Sehingga itu kami dengan gerak cepat, anggota saya perintahkan cari dan harus tangkap. Berapa lama itu Pak Kasat ke TTM-nya waktu itu? Itu kami tahu lokasi semuanya di TTU, saya langsung perintahkan anggota berangkat. Kalau ada upaya paksa kita tindak terukur sesuai aturan. Melawan dia ketika ditangkap Pak Kasat? Tidak melawan. Tidak melawan ya. Pak Kasat, ini kita mengklirkan juga nih, dia residivis? Dulu hasil database itu betul dia residivis kasus. Residivis kasus Pengerusakan, pembakaran rumah di sini? Di Kota Kupang. Di Kota Kupang. Ya. Berarti hukumannya bisa ditambah ya? Jadi bahan pertimbangan. Jadi bahan pertimbangan. Ya, kalau ada putusannya nanti kami lampirkan itu menjadi bahan pertimbangan hakim untuk. Tadi kalau anak-anak Pak Kasat bilang mereka jujur ya ketika orang kooperatif. Yang dewasa bagaimana Pak Kasat? Berbelit-belit nggak? Dan prinsipnya kami pemeriksaan itu pengakuan tersangka itu nomor sekian. Kami itu pembuktian saksi dan lain-lain itu ya. Kalau yang bersangkutan tidak mau bicara, mau kooperatif ya kami tetap jalan. Yang penting kami sudah mengantongi 180 waktu, transaksi, bukti, surat dan lain-lain. Kami jalan terus. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa. Sudah diperiksa, ada 8 saksi. Ada 8 ya, di luar mereka ya? Anak-anak? Anak-anak ada. Karena tren sekarang hasil kami kan banyak menerima laporan kasus penganiayaan. Di Kupang lagi tren kasus aniaya, baik secara pribadi individu maupun secara bersama satu individu. Pada prinsipnya disebabkan oleh itu tadi konsumsi miras. Mereka apakah miras? Pada miras. Mereka miras. Iya. Dibuktikan dengan apa Pak Kasat? Ada barang bukti botol dan apa sudah? Bekas bau minuman. Ketika ditangkap ada bau minuman. Hasil keterangan saksi juga mereka minum. Apakah ini berat mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan secara hukum ketika mereka berada di bawah pengaruh alkohol? Tidak juga. Tidak. Itu kan hanya salah satu faktor. Kalau kita tahu kalau kita miras itu kan jiwa beraninya apa kan gitu. Tapi saya himbau kepada masyarakat untuk ya mari kita, apalagi masih anak, sebagai orang tua harus kontrol anak itu cara bergaulnya bagaimana. Kalau sudah malam ya kita harus cek karena kita orang tua kan apatis namanya. Anak tidak pernah mereka sibuk sendiri juga ya. Sibuk mencari uang tapi tidak memperhatikan anak. Karena memang itu kan kami tangani kasus kita berdarah apa kesematnya begitu. Pak Kasat, 2 di antara pelaku itu anak anggota DPR ya? Ya, orang tuanya. Orang tuanya ya. Apakah ada pendekatan-pendekatan tertentu yang dilakukan? Tadi saya sudah membawa proses ya, itu. Tetap jalan. Tetap jalan. Ada intervensi tidak dari? Mau ada intervensi pada prinsipnya saya jangan lurus. Tetap jalan. Tapi tidak ada intervensi. Tidak ada intervensi. Tidak ada ya. Itu lewat online tapi saya bilang ini nyawa orang saya tidak main-main. Harus lurus. Seperti itu. Kembali ke ke kakak Karen nih. Kak Karen mungkin pesannya apa nih buat masyarakat Kak Karen? Dengan adanya fenomena seperti ini. Tadi sudah disampaikan juga bahwa semoga ini jadi pelajaran buat kita bersama. Bukan cuma kepada masyarakat saja, tapi kami pun juga sebagai orang tua bahwa biar kami lebih mawas diri. Gitu. Terus kepada masyarakat, saya pikir bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Gitu. Satu lagi, saya juga ingin bilang bahwasanya ketika persoalan Desi ini di blow up di berbagai macam sosial media, ada banyak sekali pro dan kontra, bahkan ada komentar-komentar yang cukup negatif gitu. Saya pikir bahwa ini tidak dibenarkan gitu. Bahkan teman saya ketika sudah meninggal pun juga masih dibully gitu, hanya karena dia berbeda gender dan orientasi dengan masyarakat pada umumnya. Saya pikir bahwa kita perlu untuk belajar bagaimana menjadi pribadi yang menghargai gitu, bisa menghargai sesama kita aja gitu. Itu sih menurut saya. Pak Kasat, tadi yang 170 itu biar tidak salah itu ancaman hukuman berapa? 15 tahun. Karen pantas 15 tahun itu untuk pelaku dengan hilangnya yang Desi? Saya pikir bahwa 15 tahun itu tidak akan bisa membayar
kematian seorang Desi gitu. Karena kita tahu bahwa khusus kami di pembangunan komunitas kita tahu bahwa Desi itu dia seorang pejuang gitu. Pejuang bukan cuma hanya buat diri dia, tetapi pejuang untuk keluarganya dia. Dia merantau dari TTS, dia datang ke Kupang untuk bukan hanya menghidupi perutnya dia seorang, tetapi dia juga menjadi tulang punggung keluarga yang ada di kampung. Gitu. 15 tahun tidak cukup hanya untuk bertanggung jawab atas nyawa seorang teman kami. Tapi apa yang diharapkan Kak Karen mewakili teman-teman perempuan terhadap kepolisian atau aparat penegak hukum, mulai polisi, jaksa, dan hakim nanti? Saya pikir perlu adanya transparansi. Jadi dari kasus Desi ini semoga pihak kepolisian bahkan pihak kejaksaan pun juga bekerja lebih optimal gitu, supaya kasus ini bisa betul-betul diselesaikan dan Desi betul-betul mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Jadi pasal-pasal yang sekiranya bisa dipakai untuk menjerat pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kehilangan nyawa seorang Desi ini bisa dipakai untuk mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatan mereka. Cik mau menambahkan pesannya untuk APH? Ya, saya kira satu yang belum kita sampaikan di sini dan Pak Kasat sampaikan, apa sih upaya dari teman-teman Resta untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dengan melibatkan LPSK gitu, untuk menghitung seluruh restitusinya. Jadi saya kira dalam konteks ini keluarga Desi perlu mendapatkan keadilan dalam semua proses yang dibangun oleh penegakan hukum yang sementara dibangun, tapi juga saya kira kita semua sebagai masyarakat, saya kira harus mendukung ya semua upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencapai rasa keadilan bagi korban. Gitu. Jadi saya tahu teman-teman Resta bekerja keras, mari kita dukung. Kami dalam konteks pendampingan pasti apa yang masih kurang yang kami rasa belum maksimal akan kami dorong gitu. Tapi masyarakat juga jangan menghalang-halangi atau memberikan sikap-sikap diskriminatif dalam kasus ini. Gitu. Jadi kita harus melihat kasus ini dengan jernih bahwa ini persis dengan Pak Kasat bilang. Ini nyawa manusia yang tidak bisa kita diskriminasikan karena mereka adalah minoritas gender tertentu. Jadi itu tidak bisa. Kita sama di mata hukum. Sebagai negara hukum dan sebagai masyarakat yang paham hukum, yang sadar hukum, mari kita berjuang bersama. Gitu. Jadi baik teman-teman yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum, masyarakat mendukung dengan tidak menghalang-halangi, bahkan mensupport terus, terutama media ya. Media saya kira salah satu pilar yang sangat membantu untuk mendapatkan keterbukaan informasi, kemudian kasus ini juga di blow up gitu ya dengan sangat baik sehingga banyak mata melihat. Jadi kalau kita sendiri 1-2 mata melihat, saya kira bisa jadi ini bisa hilang gitu, atau rasa keadilan dari korban itu tidak tercapai secara maksimal. Jadi saya juga minta teman-teman media dalam pemberitaan pun itu jangan sampai berita-berita atau bahasa-bahasa itu melukai rasa keadilan dari keluarga korban, kemudian komunitas dan lain-lain seperti itu. Dia harus bisa memberikan rasa nyaman, damai gitu. Jadi dan mengajak semua untuk bisa melihat ini dengan jernih masalah ini. Gitu. Kemudian buat teman-teman aparat penegak hukum, saya sangat berharap kita bisa bekerja sama untuk memberikan keadilan bagi korban dan untuk pemimpin atau pemerintah. Saya kira pemerintah juga harus bisa melahirkan ke depan itu mendukung dan melahirkan semua produk aturan yang tidak diskriminatif terhadap kelompok-kelompok rentan, terutama kelompok minoritas gender. Ada juga kelompok rentan lainnya yang saya kira di Kota Kupang ini masih dan terus mengalami kekerasan seperti tadi bilang, karena kekerasan ini tidak tunggu kapan dia bermasalah, dia dipukul kemudian berproses dengan teman-teman kepolisian, tapi kekerasan verbal seperti yang tadi disampaikan, bullying macam-macam itu, kemudian perilaku-perilaku yang tidak sensitif terhadap teman-teman itu juga bagian dari upaya untuk mendiskriminasi mereka gitu. Jadi kadang-kadang kita pikir kalau dipukul dulu atau luka yang terlihat itu baru kekerasan. Jadi yang tidak kelihatan itu bukan kekerasan. Jadi
mari kita sadari itu, mari kita hentikan semua bentuk-bentuk kekerasan yang kita lakukan dan masyarakat di Kota Kupang. Saya berharap bisa bersikap adil, bersikap setara dalam perlakuan terhadap teman-teman yang minoritas gender. LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, ya. Pak Kasat, Pak Yones, gimana nih sejauh ini tentang LPSK? Ada kan memang saksi-saksi yang kemudian membutuhkan pendampingan LPSK, Pak? Untuk sampai sekarang belum ada. Tadi sebentar ibu bilang, mungkin nanti besok saya akan bersurat ke LPSK untuk memperhitungkan restitusi, karena nanti dari LPSK akan memperhitungkan berapa yang harus diterima korban, sehingga kita akan dari korban sebagai melihat. Kalau untuk perlindungan sampai sekarang belum ada. Nah, tidak ada yang dideteksi dan sebagainya, ya. Saksi-saksi aman ya. Dari pihak keluarga korban sendiri Kak Ansi, mungkin ada tekanan-tekanan dan bentuk-bentuk ini intervensi? Ya, sejauh ini kami memiliki kerjasama yang baik ya dengan keluarga korban dan LBH Apik sendiri. Hari ini setelah kami menerima kuasa itu kami sudah berproses dengan LPSK juga untuk mensupport teman-teman dari Resta juga bagaimana kita menghitung persis segala kerugian mereka yang kita sebut dengan restitusi menjadi hak-hak mereka itu harus dipenuhi seperti itu. Jadi salah satu upaya tadi kami sudah berkoordinasi sementara melakukan perhitungan-perhitungan itu. Yang pasti LBH akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan keadilan atau korban mendapatkan hak-haknya secara maksimal seperti itu. Pak Kasat, kembali kepada persoalan sosial di kemasyarakatan ini, semula kan memicu dan miras gitu penyakit sosial kita ini. Kedepannya upaya bagaimana nih yang komitmen dari Polresta Kupang Kota ya untuk bisa meminimalisir angka-angka kriminalitas yang disebabkan oleh miras? Kami khususnya Polresta Kupang itu berkomitmen untuk mencegah itu. Kami melakukan patroli itu 1 kali 24 jam dalam konteks bahwa bukan kami harus di jalan 24 jam, tapi kami saat-saat tertentu di mana ada konsentrasi massa, seperti jam 7 itu kan jam lalu lintas masyarakat, kami melakukan patroli. Seperti begitu juga kalau pagi hari, dini hari kami melakukan patroli untuk karena jam-jam 2 seperti jam 1, jam 12 itu kan jam biasa konsentrasi massa. Kebiasaan masyarakat kita ini kan anak-anak muda itu kan nongkrong di pinggir jalan bersama-sama. Itu kalau kami temukan ada yang minum lalu kami ambil dan kami ambil mereka bawa ke kantor. Kalau memang dalam keadaan mabuk yang berat kami aman ke kantor dilakukan pemeriksaan untuk yang bersangkutan bawa kami pulang. Kalau yang masih hanya duduk-duduk kalau kami himbau untuk pulang. Ada mungkin nomor telepon tertentu yang bisa disampaikan ke Tribuner sehingga ketika masyarakat ada ribut-ribut dan ada miras mungkin bisa telepon dan tim Polresta Kupang bisa datang dan langsung mengangkut mereka. Kemarin itu ada nomornya sekolah saya itu kalau tidak salah itu 110 ya. 110 itu telepon bebas pulsa. Telepon bebas pulsa ya. Tribuner bisa menghubungi 110 untuk melaporkan segala siap kalau ada kejadian apapun yang ada di masyarakat. Pak Kasat, komitmen Polres untuk penanganan kasus di sini saja seperti apa Pak Kasat? Mungkin bisa disampaikan kepada Tribuner. Untuk kasus desi ini kami komitmen untuk cepat dibawa ke meja hijau untuk dilakukan persidangan untuk memberikan keadilan kepada desi dan untuk mempertanggungjawabkan apa yang para pelaku ini perbuat. Kami cepat melakukan pemberkasan dan kami koordinasi dengan jaksa. Kalau memang ada kekurangan mereka kembalikan supaya kami bisa lengkapi dan secepat mungkin kami akan selesaikan kasus ini untuk jaksa bisa membawa proses penuntutan di persidangan. Sejauh ini tidak ada kendala dari teman-teman penyidik ya? Oke, baik. Kak Karen, closing statement-nya untuk acara ini. Yang pertama saya mau bilang terima kasih buat setiap pihak yang sudah membantu sehingga proses misi ini bisa berjalan sampai sejauh ini. Bahkan ketika kami ada di sini, ini bagian dari upaya untuk memperoleh keadilan buat Desi. Yang terakhir sebagai closing statement saya mau bilang buat kamu yang adalah pelaku, kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi apa yang sudah kamu buat, kamu harus bertanggung jawab. Dan yang paling penting adalah
bukan tentang kamu anak siapa kamu, tapi kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu buat hari ini. Itu aja. Terima kasih Kak Ansi. Iya, saya kira LBH APIK akan tetap berdiri tegak bersama dengan korban untuk mewujudkan keadilan bagi korban dengan terus bekerja sama dengan semua pihak agar semua proses bisa berjalan dengan baik tanpa diskriminasi, intervensi, dan juga melahirkan kota Kupang, kota yang aman, damai, dan inklusif. Dan mari kita hentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap masyarakat, terutama teman-teman kelompok minoritas gender, agar betul-betul kota Kupang menjadi kota kasih. Itu dari saya. Terima kasih. Demikian Tribuners, saya atas nama manajemen Pos Kupang menyampaikan terima kasih sekali atas kedatangan narasumber ke podcast Pos Kupang ya. Kalian bisa menyampaikan salam kami untuk teman-teman komunitas sehingga bisa menjalankan kehidupannya dengan lebih baik ya. Untuk Kakak Ansi juga kami sampaikan salam buat teman-teman LBH APIK yang bisa mendampingi para korban tindak kekerasan. Dan untuk Pak Kasat sampaikan juga salam kami buat Pak Kapolres dan teman-teman LBH terus bisa menegakkan keadilan dan kebenaran untuk Desi dan apapun kasus-kasus yang ditangani ya Pak Kasat ya. Baik Tribuners, betapapun tajam pedang keadilan, dia tidak akan memenggal kepala orang yang tidak bersalah, tetapi pedang keadilan itu akan memenggal kepala pelaku kejahatan dan setiap orang yang berusaha untuk menghalang-halangi pendidikan. Dan biarkan hukum dan keadilan itu berjalan meskipun Desi Tafuli telah binasa. Saya Novemi Leonovel bersama Ansi Damaris Ridhidara, Samantha Karen, dan Yohanes Suhardi menyampaikan pamit undur diri. Selamat sore. Okay, thank you. Bisa screenshot Sepupu ingat kakak. Iya dong, kita di Soe dong. Kakak yang meninggal, Beni Dasman. Oh, Om Beni Dasman, ya. Oh, kayunya sudah di Soe, tau dulu toh. Dari Soe di mana? Soe, Ende. Oh, baru kesini. Bukan di sini, hari sudah pernah. Atau Pernah, mungkin tahu. Dari Ende lu di Soe sini kok? Dulu di Soe. Dulu di Soe. oh iya. Kak Teddy boleh screenshot ya? Nah, ini foto untuk supaya kita lihat kamera mana? Tengah. Kita the next level ya, bukan dua ya. Kita pun Pos Kupang ini L, the next level. Pak Kasat. L, the next level. Oke, teman-teman bisa masuk semua? Iya. Boleh. Mbak Ada? Esther, Kak. Mbak Esther, Kak. Ini Komunitas. bukan kampanye. Bukan, ini L, kita the Kami next dilarang, level. Bu. Iya, tidak. The next level juga. Bukan dua. No. Mari, Kak. Dulu, Kak. Ini siapa? Mari. Kasih masuk semua kok. Titip ini. Aku Kapan? Senang saja itu sana. Oke. Maka kita seperti foto keluarga. Tadi ini anggota dong mana? Dua. Bisa. Kasih titip doang adik pun foto keluarga. Oh, oke. Baik, iya pasti itu kali ini. Benar-benar kayak foto keluarga. 1, 2, 3. Kita lihat kamera tengah ya. KTD kamera tengah, KTD. Kamera tengah itu. Siap, standby 3, 2. Oke, gaya bebas. Oke. Gaya bebas, gaya bebas. Saya bebas. Gaya bebas. Oke, 3, 2. Oke.
Oke, Kapolda Terima kemana? kasih. Ada aneh dengan Kapolda. Oh, Sudah kirim. sudah. Harus aneh. Ini Iya, sudah oke. Kita buka ini dulu kok sebelum Jangan membawa barang bawa pulang. ini jadi hadiah saya. Iya. Esther, Ibu Esther nanti yang koordinasi. Minta nama inisialnya yang anak, pelakunya BK, K MO MO itu yang anak ya? itu yang Kemudian yang dewasa. yang dewasa CK sama AM. Oh, yang yang terakhir itu AM ya? yang terakhir. Ibu yang dewasa. Ya. BK MO itu 16-17 ya? Ya. BK-nya 16. BK-nya 19. 16 ya, 17. AM-nya itu 27 ya? Ya. CK-nya 22. Kayaknya 20. Bro. Ya. Kak, CK berapa? 22 kok? 20. 20 ya? Kan dia masih baru. Rasakan si Kak Karen, ini kameranya 2 yang besar ini, yang kiri ini kamera wide untuk semua, Yang mana paling kiri ya? yang paling kiri. Terus kalau yang tengahnya itu untuk headshot, jadi kalau ketika ada pernyataan bisa langsung disampaikan di yang bagian tengah. Baik, 1 tribunnews.com. Hai. Kedengaran? Oke. Kak Suardi, cek Oh. mic. Tes. Cek. Mic check. Oke. Oke, cek. Kita sapanya Tribuners Iya. di Tribuners. Tribuners. Iya. Biasakan kita selalu lihat kiri ya, tapi kalau spesifik Spesifik untuk bicara sendiri. Bicara ketika menjawab berarti kita lihatnya kamera tengah. Saya opening di close up. Oke. ya kan itu sudah nyandar. Begini. Oke, ini bisa kayaknya nyantai saya. Oke. Ya, mereka begini posisi. Oke, channel semua.